tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cegah korupsi melalui teori konstitusi Nusantara. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Gary Aquino dengan nomor NIM 202200005, program studi S1 Ilmu Keperawatan, semester 7, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Baiklah, nggak usah berlama-lama, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Nah, teorinya adalah teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Sebagai peraih rekor MURI, Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini penjabat sebagai Direktur Nusantara Riset Institusi dan Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa Palembang. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Nah, karena itu salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralisme Constitution Step of Fulton sebagai berikut. Jangan lupa ya, dengerin dan simak baik-baik supaya paham dan mengerti. Nah, diantaranya itu ada yang pertama, Peoples habis atau kebiasaan masyarakat pada masa kerajaan Nusantara. Terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Cerminan keteladanan dalam bermasyarakat adalah keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik. 1. Seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup, keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup. Yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi budaya. Malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya.
Sesungguhnya, bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Sedangkan yang nomor 3, power of king atau kekuatan pemimpin dalam sebuah kepemimpinan. Dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam mengerakkan kepemimpinannya. Nah, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya. Nah, dan berlaku setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan nomor 4 itu adalah Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tenaga bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi korupsi, dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan yang nomor 5 itu adalah archipelago, teritori atau kewilayahan. Nah, kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kependudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya, kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing. Masing-masing negara di samping berasal dari rakyat, pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Nah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguat masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memperantas korupsi perlu dilakukan yang melalui dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Nah, di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat. Nah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Nomor 6, Kingdom struktur atau struktur negara kingdom. Di sini struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan kepemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu domisili. Nah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Balik lagi kita ke nomor 7, konsensus legislatif.
atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus, legality, atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Nomor 8, ingat ya, kita udah sampai nomor 8 nih, pahami ya. Stase regulation atau regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ke depan, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH dalam aspek stase regulation atau regulasi negara. Nah, diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. 9. Value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the Archivelox in Stefans, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transportasi atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau. 1. Yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbol Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, menyebutkan adanya perlindungan hak asasi manusia atau disingkat HAM. Di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.